dalam bahasa hukum ya Pak ya, kalau dalam bahasa hukum dan garis miring atau itu kita boleh memilih salah satu. Tapi boleh juga ya. Jadi sebenarnya kenapa PPK itu sekarang itu harus memiliki sertifikat kompetensi? Ya salah satunya karena tolak ukurnya semuanya di PPK. Artinya ketika kata PPK, oh kita nih harus punya semua syarat ini, semua Pukmas harus begini. Nah, itu penguatannya di PPK, Pak. Tapi kalau misalnya PPK-nya ngerasa, nggak apa-apa dia punya surat pengukuhan, yang penting dia punya kemampuan teknis misalnya. Nggak apa-apa nanti struktur organisasi dan lain-lainnya itu belakangan misalnya. Nah, itu tanggung jawabnya sebenarnya beratnya di mana? Di PPK juga, Pak. Jadi, kalau saran saya sih kalau mau satu aja nggak dilarang gitu kan, nggak ada kalimat melarang, tapi kalau misalnya semuanya ada, lebih bagus lagi sih sebenarnya Pak, lebih sempurna gitu. Karena intinya sebenarnya pemerintahan pusat itu kenapa ngasih keluasan di tipe 4 itu supaya masyarakat itu benar-benar bisa menikmati pengadaan barang jasa secara langsung. Karena kan juga misalnya nih kayak kelompok-kelompok tani itu mereka sering dilibatkan itu bikin-bikin irigasi yang kecil, aliran irigasi kecil, bukan irigasi yang besar itu bukan. Aliran irigasi kecil untuk mengalirkan ke sawah mereka. Ya, sebenarnya kan mereka sendiri yang mendapatkan apa ya? Manfaat yang lebih besar gitu. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Baik, terima kasih sudah cukup dipahami. Iya, Pak. Kalau diizinkan ada satu pertanyaan lagi. Oh, bisa? Boleh, Pak, boleh. Iya, boleh. Iya. Ini kebetulan untuk contoh kasus yang akan kebetulan saya PPK untuk kegiatan swakelola tipe 2 yang rencananya kami laksanakan tahun ini bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali. Siap. Itu tentang jasa konsultansi penelitian AMDAL, analisis mutu dampak lingkungan. Oke, Pak. Berdasarkan RKA dan tahun lalu sudah disetujui, saat ini sudah terpasang pagu anggaran 500 juta. Iya. 600 juta. Oke. Nah, proposal dan RAB sih yang kemarin kami minta duluan, RAB-nya masuk diajukan 500 juta untuk pelaksana, Pak. Nah, ini ada beberapa yang kami ingin mendapat pencerahan dari Pak Mutiara. Satu, berarti kan ada sisa dari pagu sekitar 100 juta. Iya, Pak. Ada sisa. Karena tipe 2 ada tim penyelenggara yang terlibat, yaitu tim perencana teknis dan pengawas, kan demikian. Tim persiapan, Pak? Iya, tim persiapan dan pengawas, selain pelaksana. Nah, tim ini rencananya kami juga merekrut merekrut tim dari OPD lain yang punya kompetensi di bidang kesehatan lingkungan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten. Iya, Pak. Oh, mau dikasih honor? Nah, iya itu tentang honor, karena ini kaitannya dengan Permenq dan Permendagri dan Permenpan RB, kaitan dengan remunerasi kan, Pak. Kalau OPD lain, ya karena OPD lain di kabupaten kami kebetulan sudah dia mendapatkan TPP berupa tukin yang sudah terintegrasi, memasukkan tugas-tugas selaku PPK, selaku PPTK, dan lain-lain. Nah, rumah sakit karena BLUD kan dikecualikan. Dan kebetulan kami yang di rumah sakit ini tidak masuk di dalam tugas-tugas di pengadaan, belum dipertimbangkan dalam poin tunjangan kinerja.
bukan dalam tukinnya belum masuk tunjangan kinerja atau TPP-nya, TPP dinamisnya. Oke. Nah, beberapa konsultasi untuk kejelasan sinkronisasi beberapa aturan yang kadang saling tumpang tindih ini, karena memang ada, ya saya tidak menutup mata bahwa teman-teman yang terlibat dalam persiapan tentu ingin dihargai atau diapresiasi meskipun tidak murni dalam nominal yang fantastis gitu kan, enggak jelas. Cuman baik. Upah keringat keluar kan gitu, ubah pemikirannya. Nah, kepastiannya ini saya berharap dapat sehingga memang saat meminta misalkan dari sisa pagu yang ada itu bisa kami dapatkan dengan plong, dengan tanpa rasa beban dan memang tanpa menyalahi aturan yang ada. Nah, apakah dimungkinkan kami memasang honorarium tim persiapan dan tim pengawas tersebut dengan sisa pagu? Itu mohon pencerahannya Mbak Mutiara. Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama duit pagu itu 600 juta, tapi di dalam RAB itu 500 juta, tapi nggak ada termasuk honor tim persiapan maupun honor pengawas ya kan Pak ya? Iya, Kalau belum. nggak ada di RAB sebenarnya agak susah itu Pak, gimana pencairannya. Nah, terus juga nih balik lagi, kalau misalnya anggaplah nggak ada ya Pak ya di RAB ya, anggap dia mengambil punya pagu tersendiri pun misalnya nih Pak ya. Kalau tukin ini kan Pak udah masuk, misalnya nih kayak saya UKPBJ ya kan Pak. Saya jadi pejabat pengadaan di rumah sakit atau saya jadi pejabat pengadaan di dinas kesehatan atau jadi pejabat pengadaan di dinas PU, nggak dapat honor lagi Pak. Tapi di perbub kita dikasih tambahan poin. Apa ya bahasanya ya? Bukan indeks, Pak. Ya, Bukan, kalau indeks sudah masuk di tunjangan kinerja. Yang ini dianggap tambahan penghasilan. Jadi cuma 10% dari total misalnya tunjangan saya sebulan. Nah, itu 10%. Jadi cuman segitu. Jadi mau dikasih paket 100 biji pengadaan langsung, ya udah segitu. Segitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya di tempat Bapak itu bagusnya kalau nggak perbub, peraturan bupati atau peraturan gubernur atau ya peraturan kepala daerah lah sebaiknya untuk mengakomodir masalah honorarium itu Pak. Karena kalau nggak disebutkan di dalam perbub, bakalan apa yang nanti dijadi payung hukum untuk membayarkan uangnya itu. Walaupun misalnya duitnya ada, walaupun misalnya pagu anggarannya 600 juta itu isinya honor semua. Nah, tapi kalau nggak ada payung hukumnya bakalan susah juga nanti, Pak. Gitu, Pak. Ya, ini masih kami telusuri sih untuk sinkronisasi karena sekilas kebetulan yang ditugasi untuk konsultasi teman, jadi tidak saya dengar langsung. Gitu ya, Pak. Ragu-ragu juga di sekretariat daerah memberi atau tidak memberi gitu. Tapi kalau misalkan memang sementara boleh tidak diberi, tidak bisa ada honor. Cuman kami kan saat memikirkan dari segi kepantasan. Iya benar Pak. Karena yang pasti kita meminta sumbang saran yang cukup dari mereka karena secara teknis mereka yang paham tentang AMDAL itu. Benar tuh Pak, benar. Sebenarnya salah satu cara menghargai keilmuan mereka gitu ya kan Pak ya? Iya. Ke kompetensi mereka. Jadi sebelum yang di sini itu diterapkan itu baru tahun 2020 ini Pak yang diterapkan per berapapun paketnya pokoknya 10% aja udah 10% aja gitu kan. Yang penting ada SK.
Yang penting ada SK sebagai pejabat pengadaan. Jadi mau berapapun SK saya kasih ke sekretariat daerah, ya udah segitu aja 10%. Nggak bisa ditambah 10%, tambah 10%, tambah 10%, nggak bisa. Dulu sebelumnya Pak, jadi sebelumnya ini tahun 2019 itu ada sempat 3 kali revisi. 3 kali revisi, jadi revisi dievaluasi. Pertama 10% dari total. Enggak, dihitung dari misalnya duitnya itu, misalnya saya ngerjakan pengadaan langsung totalnya 1 miliar. Nah, per 200 juta itu 300.000. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang dihitung per paket, Pak. Jadi misalnya paket saya itu ada 40 paket dikali 300.000. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi ketika mereka evaluasi, mungkin ngerasa kebanyakan atau kayak gimana, Pak. Jadi sekarang kayak gitu, di-flatin semua 10%. Mau berapapun paketnya, udah mereka nggak tahu urusan lagi. Kayak gitu. Cuman sebenarnya menurut saya lebih adil ketika misalnya kayak paket swakelola, paket pekerjaan swakelola yang tipe 2 ini yang ada kerjasama dengan Udayana tadi, itu per paketnya tim ini seharusnya bisa dapat, Pak. Nah, tahun kemarin itu di Perbub itu nggak ada dijelaskan PPK nggak dapat honor. Jadi yang dapat honor itu cuma pejabat pengadaan. Nah, tahun ini, oh bukan, saya juga tim teknis kan Pak. Nah, terus ditanyain sama kabak saya kan, sebagai tim teknis dapat honor nggak? Enggak, kata saya. Wah, katanya berarti di Perbubnya emang harus diperbaiki. Jadi kayak gitu Pak, ketika di Perbubnya nggak ada, ya nggak ada. Sebagai tim teknis saya nggak bisa dibayar. Tapi pas sebagai pejabat pengadaan ya udah bisa kayak gitu. Kayak gitu akhirnya Pak. Jadi kalau misalnya di sana ada di mana yang bisa buat ngasih, dikasih lah Pak. Ya, tetap ada dasar hukum kan gitu ya. Iya, bagusnya tuh ada payung hukumnya jadi biar sama-sama aman. Nah, tentang RAB tadi, untuk tipe swakelola tipe 2, yang kebetulan masuk kan itu baru RAB dari pelaksana. Jadi memang kalaupun ini yang kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi, RAB untuk tim persiapan teknis dan tim pengawas itu, apakah memang bisa ditambahkan di situ? Anggaplah tanda petik kita belum payung hukumnya misalkan dimungkinkan atau tidak di dalam RAB oleh seharusnya pihak sih bisa Pak, dalam satu RAB itu seharusnya bisa mengakomodir seluruh penyelenggara swakelola. Termasuk perangkat pengadaannya mulai dari PA, PPK. Iya, seharusnya. Cuman kadang-kadang kan kita jadi kesulitan tuh Pak. Kita OPD-nya nih beda-beda. Nah, jadi kadang pengennya ya udahlah supaya gampang, yang punya duit saya berapa, duit Bapak berapa gitu kan. Nah, cuman sebenarnya lebih enak itu kalau dalam satu dokumentasi itu tergabung. Kalaupun misalnya terpisah nih Pak antara tim persiapan maupun tim persiapan pengawas terus tim pelaksananya, ya berarti harus ada, bukan RAB juga sih bahasanya, lebih ke kayak SK-SK aja Pak. Karena mungkin cukup dengan SK dan daftar hadir udah cukup untuk pembayaran honor maupun biaya yang bisa dibayarkan gitu Pak. Karena kadang selain kita di pengadaannya sendiri kan kita nih udah banyak nih, kita disuruh bikin RAB, disuruh RUP, apa segala macam gitu kan. Nanti di keuangan ketika mau dibayar, mereka tuh ada yang macem-macem. Ada yang minta kontrak semua, minta kontrak 4 rangkap. Ada yang bendaharanya itu minta tolong ya nota ditandatangani depan belakang misalnya. Ada tuh gitu. Jadi kadang-kadang kesannya itu orang keuangan maha kuasa gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada orang keuangan. Iya. Cuman sebenarnya sih kalau kita pengadaannya bener-bener ya kadang ya nggak dibayar ya kan Pak ya, malah nggak dibayar sebenarnya. Iya, keseringan begitu. Sehingga kadang kita agak malu selaku PPK kalau mengundang teman-teman dari OPD lain untuk bisa gabung dan kita minta
mereka memberikan saran atas kompetensi mereka itu. Iya. Ya, Oh ini iya, jadi kalau di tempat saya nih gini Pak. Jadi misalnya saya di Kabupaten Tanah Laut ya kan Pak ya. Di Kabupaten Tanah Laut ya, nih sebagai tenaga ahli atau narasumber. Kalau saya dipanggil atau dibikinkan acara di sini, ada yang bikin acara manggil saya nggak bakal dibayar. Jadi caranya gitu Pak. Jadi karena ada temen yang di kabupaten lain narasumber juga. Jadi misalnya saya dipanggil ke Kabupaten Banjar. Nah, tempatnya Pak Samsul Ramli misalnya. Nanti Pak Samsul Ramlinya ngajar di sini gitu. Jadi tukeran gitu, Pak. Jadi sebenarnya kadang ada aturan itu kadang bisa kita siasati. Nah, ya. Ya, terima oke. kasih Bu. Nanti Ya, baik masukannya Pak. bisa Sama-sama. kami pelajari lagi. Terima kasih, Ya, selamat sore. sore. Hmm, waktu. Oke. Saya lanjut deh ke sini ya. Pelaksanaan tipe 2 ini pekerjaannya udah di dalam kontrak, udah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Makanya ketika Pak Wayan tadi bertanya itu, sebenarnya sebaiknya sih digabung di dalam situ, sebaiknya. Cuman kalau saya secara pribadi, saya lebih suka yang simple. Artinya selama nggak dilarang, selama itu masih kita bisa ini ya, kita permudah aja gitu. Tapi ya jangan melanggar. Intinya sih jangan melanggar sesuatu yang ada di dalam aturan. Kalau nggak ada aturannya, kita bikinin aturannya. Kayak gitu. Intinya apa sih pengadaan ini? Intinya supaya kita itu bisa bekerja dengan nyaman. Kita tuh melaksanakan pengadaan nggak stres ya kan. Kalau misalnya bisa dibikin happy, dibikin happy. Karena kalau misalnya kita kerja juga stres, uring-uringan, hasilnya juga hasil kinerjanya kurang begitu bagus juga gitu ya kan. Oh, saya mau cerita sedikit deh. Tadi kan saya cuma bahas nota ya. Jadi bendahara itu seringkali ketika nota itu minta tanda tangan PPK, pejabat pengadaan, PPHP, semua di belakang nota. Padahal sebenarnya pengadaan langsung yang di bawah 10 juta itu kan nggak perlu HPS ya kan, nggak perlu HPS, terus juga nggak perlulah yang biasanya nih beli ATK 50.000, beli katrit 200.000, emang pejabat pengadaan ya? Nggak mesti sebenarnya. Nah, nggak mesti. Coba lihat di Perlem 9, saya bukain deh. Di Perlem 9 itu, saya bukain ya sedikit. Nah, kayak tadi yang beli apa katrit itu pasti kalau nggak PPTK atau kadang malah bendaharanya langsung yang belanja. Jadi bukan malah si pejabat pengadaan. Nah, ini. Nah, ini mana ya? Kok panjang ya? Pengadaan langsung untuk mana ya? Nah, ini ya poinnya ya. Bapak Ibu bisa lihat kan ya, pelaksanaan pemilihan. Yang paling banyak 50 juta. Jadi tadi selain yang nota, kwitansi juga. Ini sampai kami buatkan perbubnya supaya benar-benar mudah-mudahan dipedomani gitu. Jadi ibaratnya kita belanja yang cuma 200.000 jangan sampai berkasnya setebal ini gitu. Atau kita cuma belanja misalnya 40 juta gitu, tapi berkasnya segini gitu. Itu benar-benar pemborosan kertas. Ya kan, padahal kita tahu satu rim HPS itu udah dibikin dari 4 batang pohon yang dipotong ya kan. Nah, kita bisa lihat di Perlem ini pelaksanaannya tahapannya gini. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan ya, pemesanan, bukan membuat surat pesanan. Nah,
seringkali juga bendahara tuh minta ketika yang poin ini, bukti pembayaran kwitansi ini, mana surat pesanannya? Mana surat pesanannya? Padahal surat pesanan di Perpres 16 sudah jelas untuk e-purchasing. Nah, terus penyedia dan PPK melakukan serah terima barang. Kemudian menyerahkan bukti pembelian. Nah, dan garis miring atau. Nah, ini yang saya bahas akan tadi. Jadi kalau bahasa hukum itu dan garis miring atau ini kita bisa menggunakan salah satu. Jadi keempat tahapan ini sampai PPK melakukan pembayaran bisa dipakai semuanya, bisa ditinggal. Apa yang bisa ditinggal? Nomor 1 yang bisa ditinggal. Ih, ada Pak Dr. Fahru Raji. Aduh, saya jadi gugup kalau diliatin sama mentor saya. Jadi, karena bisa ditinggal, sebaiknya nggak usah si pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan langsung yang untuk 50 juta maupun yang 10 juta. Make plan list. Oke. Kemudian, nah ini tadi. Gimana sih kalau misalnya dalam apa nih? Swakelola ini terjadi kahar gitu kan. Kayak yang saya cerita tadi, misalnya pas lagi program serasi tadi udah 900 hektar dikerjain, sisa 100 hektar, tahu-tahu hujan yang terus menerus, tahu-tahu banjir gitu kan ya. Wah, itu kan salah satu keadaan yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau baca kahar ini saya jadi inget Pak Kahar tuh orang Makassar. Nah, jadi kalau ada keadaan yang seperti itu, kita lihat dulu dalam keadaan tersebut di swakelola ini, apakah keadaan tersebut bisa mengakibatkan kegagalan yang permanenkah? Atau hal tersebut bisa kita tunggu. Jadi misalnya nih, oh ternyata sehari udah apa nih? Banjirnya udah mereda, hujannya udah mereda, terus banjirnya ternyata paling cuma setinggi mata kaki gitu, udah bisa ditanam-tanamin lagi. Artinya bisa dilanjutkan. Tapi kalau ternyata keadaan kaharnya udah parah banget, ada hal-hal yang bisa berarti kita bisa, kok parah nggak angkat tangan terus ya. Terus gimana kalau misalnya terjadi kegagalan? Nah, kalau kegagalan, nah inilah pentingnya ada tim pengawasan. Kenapa PPK bisa mengambil tindak lanjut? Hal-hal apa sih yang bisa ditindaklanjuti ketika ada hal-hal yang seperti ini? Ketika ada hal-hal yang sebenarnya bukan kehendak kita, di luar perkiraan, atau hal-hal yang seperti itu. Kayak misalnya, musim tanam itu misalnya pada saat musim hujan. Ternyata baru separuh yang dikerjakan musim panas, dan terjadi gagal tanam misalnya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh perlu didiskusikan juga sama si kelompok tani tersebut, karena di mereka itu walaupun mereka itu ibaratnya nggak sekolah atau nggak apa ya, mereka itu hanya orang desa gitu ya kan, tapi mereka lebih tahu dalam hal bercocok tanam gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita diskusiin sama mereka. Cuman masalahnya, jadi ada tuh cerita Pokmas tipe 4, Pokmas tipe 4, Swakelola tipe 4. Nah, Swakelola tipe 4 ini masyarakatnya itu mengerjakan, kelompok masyarakatnya itu mengerjakan, tapi ada oknum yang misalnya ada barang apa gitu, nanti besoknya udah hilang. Barang ditaruh di kantor kelurahan, dititipi gitu ya, di kantor desa gitu, hilang. Jadi sampai bingung gitu kan, aduh gimana ya solusinya gitu. Ya sebaiknya solusinya itu ajak perangkat daerah, bukan perangkat daerah juga, tetua adat atau apa ya, tetua kampung lah, pokoknya tetua yang di sana gitu. Kita minta tolong gitu kan ya. Siapa sih sebenarnya
yang ini nih jangan-jangan mereka itu ngambil-ngambil itu karena nggak ada kerjaan. Kalau misalnya diperbantukan atau mereka membantu mengerjakan kegiatan tersebut, mungkin sebenarnya mereka mau gitu kan. Saya sambil buka kolom question. Oh iya Pak Rangga, nggak apa-apa Pak Rangga, mungkin kepencet atau ini bagian touchscreen-nya itu bisa klik 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 gitu. Jadi nanti ketika saya turunin tangannya angkat tangan lagi gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Oke. Oh iya, kalau misalnya ada hal-hal yang ibaratnya saya nggak bisa jawab, mohon dibantu ya Pak Dokter, Pak Ruraji. Saya yakin sebenarnya ada itu di situ pakai headset dengerin ya kan. Jadi Bapak Ibu juga kalau saya kurang memuaskan gitu ya, bisa kita ajak diskusi juga tuh beliau tuh. Oke. Nah, terus kemudian dalam hal pembayaran ya, pembayaran dari pelaksanaan swaklola ini, kalau untuk pembayaran tenaga kerja bisa dengan kita upah borongan kah atau dia upah harian kah? Tenaga kerjanya ini apa dulu gitu. Kalau misalnya dia tukang dibayar harian, harian. Tapi kalau dia di borongan, borongan. Tapi kalau misalnya tenaga ahli misalnya menggunakan daftar hadir misalnya atau dia menggunakan hasil output saja misalnya harus memberikan laporan 3 eksemplar, laporan awal, laporan antara, laporan akhir. Nah, ketika laporan selesai baru dibayar. Nah, bisa juga yang seperti itu gitu. Kalau untuk pengadaan peralatan atau suku cadang, jadi kita bisa nih misalnya kita mau beli hand tractor gitu ya kan, hand tractor tadi kita beli dulu, nanti kita pinjemin sama masyarakat tipe yang 4. Jadi saya masih ke bawah-bawah yang tipe 4 cerita yang tadi ya. Jadi mereka dipinjemin hand tractor, terus nanti dikembalikan dalam keadaan baik juga. Terus nanti mereka tuh udah nerima gitu kan duitnya gitu. Jadi tinggal mereka bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ketika kegiatan tersebut lancar jaya, wah nggak ada hambatan gitu kan, wah itu yang paling sangat diinginkan gitu ya kan Bapak Ibu ya. Ya, kalau lancar gitu alhamdulillah banget. Jadi nggak repot-repot kita tuh harus bikin eh, bikin laporan yang jelimet gitu kan ya. Terus yang beli-beli bahan gitu. Kalau beli bahan kayak misalnya kayak ATK atau misalnya kursi gitu ya kan, itu tuh ya tetap dikasih PPN. Kalau honor atau pembayaran tenaga kerja, tenaga ahli, jangan lupa PPh-nya dipotong. Kalau misalnya di dalamnya ada sewa atau ada sewa-sewa peralatan gitu, artinya barang tersebut bisa mengoptimalkan kinerja atau output apa sih yang ingin didapatkan gitu.